Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau juga selamat malam. Kapanpun Anda menonton channel ini. Dan ini adalah Kampiun Channel. Kita juara, Anda adalah pemenangnya. Dan kali ini bersama saya Hardi Menkoto, kami akan mengajak Anda semuanya. Kita akan mengajak bagaimana kita bertemu dengan seorang legenda sepak bola Indonesia. Siapa dia? Tunggu sebentar lagi. Kampiun Channel maju terus, inovatif, kreatif. Galilah sepak bola ini demi kejujuran dan ketulusan, dan jangan kalian curang. Maju terus, Kampiun Channel. Anjas Asmara. Jangan lupa subscribe Kampion Channel untuk informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola dan olahraga. Ya, dan bersama saya saat ini ada Azhari Rangkuti. Anak muda yang merintis karirnya berjenjang dan sangat prestatif. 80 juara Piala Suratin bersama skuad PSMS Junior. 82 juara di medium yang sama. 83 masuk skuad PSSI Garuda 1. Sebuah proyek bentukan yang dikomandani oleh Sigit Soeharto saat itu. Lalu kemudian terus Azhari beredar dalam skuad tim nasional. Ada banyak anak Medan di dalam skuad timnas saat itu. Betul kan, Bung Azhari? Selain Azhari ada sedikitnya 7 anak Medan di dalam skuad timnas saat itu. Ada Marzuki Jakmat, ada Patar Tambunan, ada Ponirin Meka, ya, dan ada Sutrisno. Bahkan juga harus kita seret nama Heri Kiswanto, anak Sunda yang dibesarkan oleh Pardede Tex Medan. Tapi kali ini saya mau bahas bagaimana kontribusi Azhari mengkontribusikan medali emas pertama buat Indonesia. Itu adalah mediumnya SEA Games tahun 1987. Ini kenangan yang luar biasa. Luar biasa, Bang. Anda waktu itu adalah gelandang. Gelandang, Bang. Sangat bagus sekali bersama skuad timnas. Ya. Dan saat itu timnas untuk SEA Games pelatihnya adalah BRC Matupalewa, Oke. Sarman Panggabean, dan Ya. Sultan Harara. dan Sultan Harara. Ada 3 nama yang bisa membangun skuad timnas dengan sangat bagus. Boleh sedikit bercerita soal itu? Oke, baik, Bang. Terima kasih, Bang Ya. Hardiman. Jadi perlu kami informasikan bahwa skuad SEA Games 87 dihuni oleh hampir 8 orang pemain PSMS Medan. 8? Ya, 8. Oh wow. Jadi pertanyaannya, kenapa mesti 8? Mesti dari Medan. Tapi memang pada saat itu ini materi lah yang menurut saya paling bagus. Dan menurut para pelatih materi ini ya bagus. Dan kenapa bisa juara? Komposisi yang ditempatkan oleh BRC Matupalewa ini luar biasa. Ada Ricky Yakob sebagai striker, ada kanan Sutrisno, ada kiri Jayartono, ada Patar Tambunan, ada Marzuki Nyamat. Jadi BRC Matupalewa ini dan Sarman Panggabean mengemas tim inilah menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, itu adalah mungkin di dalam satu pertandingan. Yang paling penting yang saya bilang Ya. bahwa BRC Matupalewa dia ini bukan seorang pelatih, tapi dia seorang sahabat dan malah seorang orang tua. Oh. Ini yang buat Komplit buat perannya. kita ini terasa bahwa kita merasa memiliki satu kesatuan Ya. untuk menjadi satu kekuatan untuk memperoleh SEA Games Ya. 87. Ya. Ini menurut saya kuncinya adalah menyatukan antara pemikiran pelatih kepala, Tim teknis. tim teknis, semua komponen itu menjadi satu kekuatan. Bagaimana kalau bisa terjadi? Karena menurut saya BRC ini dan jajarannya dia mengetahui karakter dari anak-anak di tim SEA Games, mulai dari ujung Sumatera, Aceh dan semuanya. Ini menurut saya kekuatan yang menurut saya yang mungkin pelatih lain belum ngerti. Karena di sinilah yang membangun bagaimana cara. Nah, dia berperan
antara A dan B itu nggak sama karakter. Ada yang anak yang perlu dipecut, ada anak yang perlu caranya halus. Yeah. Nah ini kan karakter budaya kita. Yeah. Nah ini Birch sudah mempelajari itu. Inilah menurut saya dari sisi teknik kualitas mungkin ya tidak beda jauh, tapi karakter itu yang dia tanamkan kepada kita. Itu mungkin. Iya. Dan kita tahu 4 tahun kemudian setelah era 1987 Indonesia kembali menghadirkan emas SEA Games buat Indonesia. Itu di zamannya Ferril Raymond Hatu. Dan setelah itu sampai sekarang 31 tahun kemudian emas belum juga hadir. Dari 32 kali pergelaran SEA Games kita hanya mampu merebut 2 medali emas. Apa kabar sekarang di tangannya Indra Safri di dalam medium SEA Games Kamboja yang berlangsung bulan Mei nanti? Mungkin Azari Rangkuti bisa memberikan sedikit pelecut buat anak-anak muda Indonesia. Baik Bang, jadi harapan kita anak-anak di SEA Games Kamboja nanti harusnya jauh lebih baik dari zamannya kita. Harusnya lebih baik. Ya. Kenapa? Karena dilihat dari sisi kompetisi, materi sekarang. Dulu zaman saya itu SSB nggak ada. Oke. Nah sekarang itu SSB sudah mereka laluin. Dan usianya juga sekarang kan sudah tidak terlalu senior kan, paling 21 lah. Sekarang 23, 22 tahun. Ini menurut saya lagi puncak-puncaknya dan matangnya. Ini harus mereka rebut kembali emas. Dan satu tadi yang saya bilang bahwa Coach Indra ini tanamkanlah dia sebagai seorang bapak, sebagai teman dan sebagai pelatih dengan memahami karakter pemain-pemain yang terpilih. Ini menyatukan dari masing-masing karakter dari ujung Sumatera, Aceh dan sebagainya, itu menjadi kekuatan untuk menyebut. Mudah-mudahan harapan saya, kalau itu ditanamkan oleh Coach Indra, insya Allah bisa mendapat emas kembali. Amin, amin. Walaupun memang sejarah menjelaskan bahwa ketika kita bicara soal tim nasional Indonesia, yang namanya gelar juara, yang namanya medali emas, kayaknya susah banget ya. Bayangkan, SEA Games sudah 31 tahun. Bayangkan, sebutlah Piala AFF misalnya, kompetisi yang orang bilang itu turnamen antar kecamatan di Asia Tenggara, ya gelar juara pun tidak bisa didapat oleh Indonesia. Saya berharap memang karakter Azari yang keras, yang lugas, yang habis-habisan bersama teman-temannya dalam skuad Indonesia di 1987 saat itu bisa menular kepada skuad Indra Safri. Ya, kita bermain total, bermain habis-habisan, bermain dengan Garuda di dada, dan kita bisa menghadirkan medali emas. Sudah 32 SEA Games, ya, kita belum bisa mendapatkan gelar juara. Azari, mungkin ada pesan terakhir buat skuad Indra Safri? Harapan saya, kesempatan terbaik di SEA Games ini, di kepengurusan baru ini, berbuatlah yang terbaik. Harapan saya sehingga anak buah Coach Indra bisa menjuarain SEA Games ini, memberikan hadiah kepada kepengurusan yang baru sekarang. Ya, ini medali emas sudah di tangan. Ini Indonesia sudah pesta pora merayakan keberhasilan Indonesia mendapatkan medali emas. Para pemain sudah tumpah air matanya di dalam lapangan di Stadion Utama Senayan. Masuk ke kamar ganti, boleh diceritakan nggak apa yang terjadi? Susah diucapkan dengan kata-kata karena memang teman-teman sudah sangat euforia. Oke. Dengan memperoleh emas sekian tahun baru sekarang ini. Itu yang bisa saya perhatikan Bang. Tidak bisa, dan tapi teman-teman itu hanya euforia saja. Dia tidak memikirkan hadiah dan apa, dia hanya memikirkan euforia. Dia bangga menyumbangkan emas setelah puluhan tahun tidak diperoleh oleh Indonesia dari cabang sepak bola. Sama sekali nggak ada pikiran soal fulus. Tidak ada pikiran sama sekali pada saat itu yang saya perhatikan. Dan tidak ada terucap karena mereka hanya euforia, kesenangan, kegembiraan, selamat, saling merangkul antara pelatih, pemain dan semuanya. Karena sampai ucapan yang terkait dengan ucapan dengan hadiah belum sampai saat itu belum terpikirkan. Baru mulai terpikirkan kapan? Nah setelah itu dimuncul, setelah euforia selesai,
kita diketemukan oleh pengurus. 3 hari setelah itu baru telah disebutkan bahwa kita memperoleh hadiah, tapi tidak sebesar apa yang didapat sekarang. Oke. Karena kita hanya berpikir bahwa apa yang kami buat bangsa ini hanya pecah libas. Itu Bang poinnya Bang. Ini sesuatu yang bikin saya benar-benar terharu. Apa yang ada di kepala Azhari dan kawan-kawan adalah apa yang bisa dia persembahkan buat negara ini. Tapi kita jadi tahu bagaimana skuad SEA Games 91 yang juga mendapatkan medali emas, mereka mendapatkan satu atensi abadi dari sebuah yayasan. Setiap bulan mereka mendapatkan apa istilahnya, donasi kah atau apakah, sampai tidak terbatas. Sampai sekarang, sampai bulan depan, sampai tahun depan, itu terus mengalir dalam skuad Indonesia di SEA Games Manila 1991. Tapi di skuad SEA Games Ya. Jakarta bagaimana? Jadi memang sampai saat ini kita menerima bantuan 100.000 yang juara SEA Games pada saat itu. Sifatnya bantuan Iya. dari Yayasan Masih Yasindo. Masih sampai sampai sekarang. Hanya Hanya cuma 100.000. Karena itulah, karena kita tadi sudah berpikir bahwa ya kita yang penting adalah kita sumbangkan buat negara. Tapi Oke. kalau kita berpikir bahwa materi ya kita pada saat itu kita tidak terpikir. Maka sampai saat ini terima 100.000 juga kita alhamdulillah, itu aja Pak. yang lemah dari Republik ini adalah soal semangat penghargaan. Dulu 100.000 sama sekarang 100.000 ini tidak sebanding. Saya melihat saatnya Pak Erick Thohir sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia harus mereview ulang bagaimana kontribusi, atensi, penghargaan buat para pemain Indonesia yang beredar di SEA Games Jakarta 1987 dan bahkan juga di SEA Games Manila 1991 yang bisa menghadirkan emas buat Indonesia. Itu di-review kembali atensinya. Not just about 100.000. Please Pak Erick. Itu dia. Kita tahu bagaimana Kampiun Channel selalu hadir dengan kabar yang selalu menarik buat kita semuanya. Ada pesan mungkin buat Kampiun Channel? Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe Ya. di Kampiun Channel. Ya. Itu dia bersama sahabat lama saya Azhari Rangkuti, dan terima kasih untuk kehadiran menonton channel ini, dan sampai jumpa.